Permisa, ketemu lagi dengan saya, Aisyah Permata Putri, yang akan membawakan sebuah berita mengenai kelangkaannya gas LPG 3 kg. Belakangan ini, banyaknya curhatan dari warga masyarakat tentang mengenai susahnya untuk mendapatkannya gas LPG 3 kg. Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait penjualannya gas LPG 3 kg yang akan dimulai dari tanggal 1 Februari tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut disarankan kepada para pengecer yang ingin menjual gas LPG 3 kg diwajibkan agar mendaftarkan diri sebagai subpekala resmi agar memiliki banyaknya stok gas untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Pemirsa, meskipun para pengecer sudah diizinkan kembali untuk memperjualbelikannya gas LPG 3 kg, namun ada beberapa masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkannya gas LPG 3 kg, baik di pengecer maupun di pangkalan. Untuk berita selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Dihan sebagai reporter. Baik, terima kasih Aisyah. Saya Muhammad Dian Maulana sebagai reporter lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada awal 1 Februari tahun 2022 ini dihebohkan dengan adanya peristiwa kelangkaan gas LPG yang berimbas pada antrian warga berburu demi mendapatkan gas melon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa warga yang protes dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah dikarenakan harus membeli gas langsung ke pangkalan yang di mana jarak tempuhnya sangat jauh dan harus menunggu antrian. Pemerintah menyarankan kepada para pengecer harus mendaftarkan diri sebagai pangkalan atau penyalur untuk mendapatkan atau menjual gas LPG, dan nantinya para pengecer harus mendaftarkan diri ke sistem online single submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Perseorangan juga dapat mendaftarkan diri untuk menggunakan NIK agar dapat masuk ke sistem OSS yang memang sudah terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya dalam kebijakan ini pendistribusian nanti tanpa adanya perantara, dan hal ini bertujuan untuk mengawasi gas LPG agar bisa diperjualbelikan dengan harga yang lebih terjangkau dan didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, ada beberapa warung yang masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG dikarenakan adanya beberapa pemilik warung yang memang belum mendaftarkan diri sebagai subpangkalan, dan juga memang ketersediaan gas LPG untuk saat ini memang masih terbatas dan minim untuk beberapa daerah. Saya Aini, saya sebagai pemilik warung. Siang ini sekitar ada 10 orang warga ke warung saya untuk menanyakan gas LPG 3 kg. Kebetulan di warung saya ini gas LPG 3 kg lagi habis. Biasanya saya per hari untuk ngestok tabung gas itu sekitar 20 tabung gas. Menurut saya sebenarnya masuk untuk mendaftarkan diri sebagai subpangkalan resmi nggak begitu sulit, tetapi saya belum mengetahui secara detail apa yang dibutuhkan. Selain itu juga saya belum membuat, jadi saya harus membuat terlebih dahulu, baru dikasih sama agennya. Jika apabila saya telah menjadi subpangkalan, nantinya saya akan dikirimkan agen gas LPG 3 kg sebanyak 150 tabung gas untuk selama 1 bulan. Sebelum adanya kelangkaan gas LPG ini, saya itu selalu tersedia stok sebanyak 300 tabung gas selama sebulan. Saya sebagai warga merasa kerepotan apabila harus membeli gas LPG 3 kilo ke pangkalan terlebih dahulu. Apalagi jarak rumah saya ke pangkalan sangatlah jauh.
Jadi kalau misalkan saya menggunakan transportasi umum juga harus menggunakan ongkos yang mahal. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang cukup sulit, jadi menurut saya sangat susah. Jadi menurut saya dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah seperti ini kurang efektif, karena adanya kebijakan baru ini sangat menunda urusan rumah tangga, apalagi untuk memasak. Jadi menurut saya pribadi, sebagai warga biasa dengan harus beli gas LPG ke pangkalan terlebih dahulu itu sangat merepotkan dan sangat memakan. Apalagi kita walaupun sudah ke tempat ke pangkalan itu juga tidak langsung dapat, tapi kita harus mengantri dulu yang antriannya cukup panjang dan juga cukup lama. Biasanya itu bisa sampai seharian. Jadi menurut saya sebagai warga sangat merepotkan dan melelahkan. Jadi sekian dari saya sebagai warga. Terima kasih. Haris Novrian, saya sebagai pedagang keliling. Dengan keadaan seperti ini, menurut saya itu dapat mempersulit ya. Apalagi saya sebagai pedagang keliling. Saat saya membutuhkan gas LPG 3 kilo tersebut, saya terlebih dahulu harus ke pangkalan terlebih dahulu. Ya walaupun jarak tempuhnya sangat jauh, ya mau gimana lagi, kalau saya tidak mendapatkan gas tersebut, saya terpaksa tidak jualan. Ya walaupun di pangkalan saya mendapatkan harga gas yang murah, akan tapi saya merasa ada kendala. Yang pertama tuh jarak tempuh yang sangat jauh. Yang kedua itu terkadang di pangkalan sangat mengantri sangat panjang ya. Ya walaupun saya melihat di warung juga ada gas LPG 3 kilo tersebut, namun stoknya itu terbatas. Itu menurut saya pribadi ya, dengan adanya kebijakan baru tersebut dari pemerintah ya, itu sangat mempersulit rakyat yang harus mengantri terlebih dahulu di pangkalan. Bahkan beberapa hari lalu itu sempat ada beberapa korban yang sedang mengantri gas LPG 3 kilo tersebut. Saya Bayu Satya Gumiwang di sini berperan sebagai Wakil Ketua DPR. Ketua DPR dan Presiden semua telah berkomunikasi dan ada keinginan dari Menteri SDM untuk menurunkan harga pasar gas di para pengecer tersebut agar tidak terlalu mahal di kalangan masyarakat. Mendengar berita tersebut, Presiden langsung menginstruksikan Menteri SDM agar mengaktifkan kembali para pengecer bisa berjualan gas seperti biasa. Para pengecer ini akan dijadikan sub pangkalan sementara sehingga nanti adanya aturan-aturan yang akan membatasi biaya gas agar tidak terlalu mahal di masyarakat. Para pengecer ini dijadikan pangkalan supaya masyarakat tidak bingung lagi untuk mencari gas-gas yang murah di kalangan masyarakat tersebut.